Nasional atau yang populer dengan sebutan Monas atau Tugu Monas adalah sebuah monumen peringatan setinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Monumen nasional ini terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Kini Monas menjadi salah satu tujuan wisata jika berkunjung ke Jakarta, maka tak lengkap rasanya jika ke Jakarta tidak mampir ke Monas. Untuk warga Jakarta sendiri, mungkin sudah menjadi hal biasa dengan Tugu Monas. Tetapi tahukah Anda, ada beberapa cerita unik di balik monumen nasional ini yang mungkin belum Anda ketahui. Menurut Wikipedia, pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah 9 tahun kemerdekaan diproklamasirkan. Beberapa hari setelah peringatan HUT ke-9 Republik Indonesia, dibentuk Panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Monas, termasuk mengumpulkan biaya pembangunan yang harus dikumpulkan dari swadaya masyarakat sendiri. Setelah itu dibentuk Panitia Pembangunan Monas yang dinamakan Tim Yuri, diketuai langsung oleh Presiden RI Soekarno. Melalui tim ini, sayembara diselenggarakan 2 kali. Sayembara pertama digelar pada 17 Februari 1955 dan sayembara kedua digelar 10 Mei 1960. Dengan sayembara ini diharapkan bentuk tugu yang dibangun benar-benar bisa menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia bertiga dimensi, tidak rata, tugu yang menjulang tinggi ke langit, dibuat dari beton dan besi serta batu mualam yang tahan gempa, tahan kritikan zaman sedikitnya 1000 tahun, serta dapat menghasilkan karya budaya yang menimbulkan semangat kepahlawanan. Dalam sayembara ini pun terdapat 5 kriteria yang memenuhi ketentuan yang dinamakan nasional. Menggambarkan dinamika dan berisi kepribadian Indonesia, serta mencerminkan cita-cita bangsa, melambangkan dan menggambarkan api yang berkobar di dalam dada bangsa Indonesia. Menggambarkan hal yang sebenarnya bergerak meski tersusun dari benda mati, dan tugu harus dibangun dari benda-benda tidak cepat berubah dan tahan berabad-abad. Namun 2 kali sayembara digelar, tidak ada rancangan yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan panitia. Akhirnya Ketua Tim Yuri menunjuk beberapa arsitek ternama, yaitu Sudarsono dan Insinyur Friedrich Silaban, untuk menggambar rencana Tugu Monas. Keduanya diminta membuat gambar masing-masing yang selanjutnya akan dipilih oleh Tim Yuri, dan Presiden Soekarno memilih gambar yang dibuat Sudarsono. Dalam rancangannya, Sudarsono mengemukakan landasan pemikiran yang mengakomodasi keinginan panitia. Sudarsono mengambil beberapa unsur saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mewujudkan revolusi nasional sedapat mungkin menerapkan pada dimensi arsitekturnya, yaitu angka 17, 8, dan 45 sebagai angka keramat hari proklamasi. Pembangunan Tugu Monas dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama tahun 1961 hingga 1965. Pelaksanaan pekerjaannya di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua, 1966 hingga 1968. Pekerjaan yang masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas. Hanya saja biaya pembangunan bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami kelesuan karena keterbatasan biaya. Dan tahap ketiga, 1969 hingga 1976, pelaksanaan pekerjaan berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Monumen Nasional. Dan biaya yang digunakan bersumber dari pemerintah pusat. Anggaran melalui repelita dengan menggunakan daftar isian proyek. Bentuk tugu yang menjulang tinggi mengandung falsafah lingga dan yoni yang menyerupai alu sebagai lingga dan bentuk wadah cawan berupa ruangan menyerupai lumpang sebagai yoni.
Lingga dan Yoni adalah simbol dari zaman dahulu yang menggambarkan kehidupan abadi. Lingga merupakan unsur positif dan Yoni merupakan unsur negatif. Seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan, baik dan buruk. Badan tugu menjulang tinggi dengan lidah api di puncaknya melambangkan dan menggambarkan semangat yang berkobar dan tak kunjung padam di dalam dada bangsa Indonesia. Emas di puncak Monas memiliki total seberat 38 kg. Namun 28 kilogramnya konon adalah pemberian seorang saudagar kaya raya asal Aceh bernama Teku Markam. Kabarnya emas itu diberikan oleh Teku Markam kala itu karena memang memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno. Dikabarkan Teku Markam mengalami nasib tragis di zaman Orde Baru karena tuduhan korupsi, yang pada akhirnya seluruh kekayaannya diambil alih pemerintah kala itu. Dan dikabarkan keluarga Teku Markam pun bertahan hidup karena belas kasihan koneksi-koneksi Teku Markam. Emas di puncak Monas merupakan hasil tambang emas dari Desa Lebong, Provinsi Bengkulu. Tambang emas ini disebut lubang kacamata karena pintu masuk tambang berupa dua lubang di tepi-tepi yang berdekatan. Lebong Tandai pada masa penjajahan Belanda merupakan lokasi yang dipenuhi emas. Desa ini merupakan penyumbang besar ekspor emas perak Hindia Belanda dengan produksi ratusan ton emas dan perak selama 1896 hingga 1941. Namun kini, bahkan untuk menuju Lebong Tandai, orang akan mengalami kesulitan. Satu-satunya jalur transportasi rusak akibat longsor dalam beberapa hari terakhir. Sehingga perjalanan menuju desa ini membutuhkan waktu tidak kurang dari 9 jam. Terdapat misteri lain yang beredar bahwa puncak Monas bukan sekedar berbentuk lidah api biasa. Konon, lidah api di puncak Monas tersebut menggambarkan sesosok perempuan yang sedang duduk bersimpuh dengan gerai rambutnya yang panjang. Rambut atasnya disimpul seperti sanggul kecil, duduk menghadap langsung ke istana negara. Namun sosok wanita di lidah api Monas tersebut hanya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri Monas atau di Jalan Medan Merdeka Barat sebelah utara dekat dengan istana presiden. Kabarnya patung sosok wanita ini sengaja dibuat dengan sebaik-baiknya agar orang yang melihatnya tidak mengetahui secara langsung. Hingga kini, sosok wanita di puncak Monas itu pun masih misterius. Siapa sebenarnya wanita yang diukir dalam puncak Monas itu? Pemirsa, itulah sedikit cerita tentang Monumen Nasional yang berada di Jakarta.